Ya, yang terhormat juga buat perwakilan dari tim sukses kedua kandidat 01 dan 02 dan para aktivis malam hari ini juga hadir. Mudah-mudahan kita mendapatkan titik poin penting untuk diskusi. Sebelum saya melanjutkan pada poin-poin penting, saya perlu untuk menyampaikan ucapan mohon maaf karena ketidakhadiran pimpinan kami, ketua dan anggotanya untuk sementara ketiga-tiganya itu berada di Jakarta dalam menjalankan tugas lembaga terkait dengan persiapan dialog pada tanggal 8 November yang dialog pertama, sehingga kami atas nama lembaga diutus, kami berdua berempat, saya sama bikin di bidang hukum dan penindakan. Dalam proses tahapan pelaksanaan pilkada di tahun 2020, Bawaslu sudah menangani sekitar 14 kasus untuk khusus temuan, dan laporannya itu sekitar 6 laporan yang sudah ditangani oleh Bawaslu. Untuk money politik, di Bawaslu sudah menangani 3 kasus money politik pada tahapan pendaftaran, dan sebelum pendaftaran itu Bawaslu sudah menangani 2 kasus dugaan money politik, dan itu dibahas bersama dengan sentra hukum Bawaslu, penyidik dan kepolisian dan jaksa. Elemen-elemen strategis yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Yang saya hormati teman-teman dari Badan Pengawas Pemilu, saudara dari tim pasangan calon nomor urut 2 Yoel Gubernur dan Said Bajak, dan yang teristimewa untuk teman-teman aktivis yang masih tak berkesempatan hadir pada malam yang berbahagia ini. Mungkin banyak hal yang sudah diuraikan oleh teman-teman tadi, mulai dari Bawaslu sampai tim pasangan calon nomor 2 terkait dengan bagaimana kita bisa menghindari money politik pilkada di Halmahera Utara. Selaku bagian daripada tim pemenang pasangan calon nomor 1 FM Mantap, secara pribadi maupun secara secara politik, kami tidak bersikap bahwa kami tidak mendukung penuh teman-teman badan penyelenggara pemilu atau badan pengawas pemilu untuk menyikapi terkait dengan hal money politik. Tetapi kita harus berkata jujur pada malam hari ini bahwa persoalan yang dihadapi bangsa ini dan terutama negeri itu adalah minim kesadaran daripada seluruh civil society-nya. Itu harus berkata jujur itu. Tidak perlu kita berdebat secara teoritik menurut Paulo Freire, kesadaran etis, kesadaran magis, kesadaran naif. Itu tidak perlu berdebat secara teoritik, bicara hukum murni, bicara hukum progresif dan seterusnya. Kembali kepada kesadaran. Tentu akan dihantui dengan munculnya dugaan money politik. Tentu hal ini tidak bisa kita hindari. Dan apa yang tadi disampaikan oleh pihak Bawaslu bahwa sudah beberapa kali kasus-kasus hal yang demikian ditangani, dan itu katanya menurut kajian hukum mereka bahwa tidak terbukti. Nah, ini kalau menurut kami pasangan nomor 2 agaknya disesalkan dengan yang seperti ini. Kenapa demikian? Yang harapan kami adalah ada timbul efek jerah di sana. Harus ada timbul efek jerah bahwa harus kita ciptakan pilkada yang memunculkan hasil yang baik. Jangan karena uang sehingga pemimpin itu dia terpilih. Hasilnya apa? Ya bobrok. Kalau memang hasilnya lahir karena uang, ya bobrok nanti ujungnya. Nah, untuk itu harapan kami adalah seluruh stakeholder mulai dari Bawaslu dan seluruh perangkatnya ini perlu peran aktif untuk memperkecil, bukan menghilangkan. Kira-kira kalau menghilangkan agak berat, tapi untuk mengurangi sehingga money politik itu jangan terlalu marak.
Dan tentu juga ini tanggung jawab kami juga dari pasangan Jos dan seluruh pendukung simpatisan untuk menghindari hal-hal ini. Dan harapan kami juga adalah untuk pasangan nomor 1 juga demikian. Dan tentu harapan kita semua bahwa hindari hal ini. Apalagi terutama dengan sangat kami harapkan juga dari pihak wartawan juga harus berperan aktif dalam hal pilkada di Halmahera Utara ini. Gitu. Tentu melihat etika-etika jurnalistiknya Rensa. Tetapi bagaimana untuk menuju ke situ? Ya tadi saya bilang, kita tidak boleh hindari. Ya, mau aktivis ke, mau kelompok independen. Di saat ini kita butuh kos, rakyat butuh doi jadi. Rakyat ini butuh doi, apalagi di suasana corona dengan apa nih susah. Apa? Kau menghindari money politik bagaimana? Oleh karena itu saya berharap kenapa di diskusi kemarin saya menyatakan kepada seluruh forum diskusi ini tentang keterlibatan ASN dan seperti apa keterlibatan kita dalam soal demokrasi ini. Begitu ini kita pihak pilih tidak dibatasi, tapi kita dilarang selaku ASN. Tidak bisa seperti A, B, tidak bisa mendukung satu sama lain, tapi kita punya pilihan begitu. Kita tidak mendukung di antara satu sama lain. Dan saya punya keinginan seluruh kawan-kawan yang ada di sini ke bawah sudah punya pilihan. Dan itu sadar bahwa kawan-kawan punya pilihan. Kan cuma dua, kawan-kawan punya pilihan di JOS dan kawan-kawan punya pilihan di FM. Kalau tidak punya pilihan berarti golput, itu saja. Begitu. Oleh karena itu kalau kita sudah punya pilihan semua, yang tidak bisa harus kita diskusi soal itu. Begitu. Liver sudah ditiup oleh pihak yang menyelenggarakan dan itu kita bergiat siapa cepat dan selamat, siapa lambat kecap. Itu saja. Dan saat ini dari segi kecepatan ya menbagudusi sudah situasi ini. Saya kira demikian. Ya, baik, kita berikan aplaus. Jadi Desember itu membanjiri, masyarakat lagi membutuhkan uang. Ya, sebelum saya memberikan kesempatan terhadap tim FM, saya sebentar ya, saya kasih dulu ke Bawaslu, kemudian nanti agar supaya saya terlihat netral, saya harus susun baik-baik. Habis itu kemudian saya kasih, baru kemudian ke tim FM. Sebelumnya saya akan berikan ke Bawaslu kira-kira terkait dengan apa pandangan-pandangan Pak Camat Galela bahwa terus tidak bisa hindari, apalagi Desember itu akan banjir, gitu, apalagi COVID, Corona, gitu. Ke Bawaslu diberikan kesempatan. Ya, terima kasih. Ya, kami diutus berdua akan kita memberikan gagasan dan pendapat dan memberikan gagasan pada malam ini kita berdua. Oke, perlu saya sampaikan bahwa pada proses penanganan dan penindakan di Bawaslu, baik kode etik, ASN maupun tindak pidana pemilihan, kita punya SOP-nya. Dan tentunya kita bekerja sesuai dengan SOP. Itu baru yang pertama. Politik pilkada di Halmahera Utara. Ya, yang pertama saya mau sampaikan ini normatif aja sebenarnya. Karena situasi demokrasi kita yang sangat liberal kapitalistik ini, sehingga proses pilkada langsung yang hari ini, yang tadinya yang digagas oleh para pendiri bangsa bahwa pilkada itu adalah sebuah keterwakilan atau pemilu, tetapi hari ini adalah pilkada langsung yang kita lihat sebebas-bebasnya dibuka, artinya sangat liberal. Jadi terkait dengan hal-hal seperti ini saya pikir normatif aja. Nah, hal yang paling prinsip di sini yang mau saya sampaikan bahwa artinya kalau kita mau hindari yang namanya money politik seperti ini, kita lihat semenjak reformasi kemudian pemilu langsung ini dilaksanakan, bagaimana historinya seperti apa.
sekalipun kita punya ada lembaga yang kemudian mengawasi, dalam hal ini Bawaslu, kita punya polisi, apakah kita kekurangan intelijen? Tidak, saya pikir. Tetapi hal objektif dan cukup rasional yang terjadi di lapangan, ini tidak bisa dihindari hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, saya tidak bicara banyak bagaimana kita mau menghindari, tetapi kalau saya poinnya itu, kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan juga di sini bahwa ya kita kalau mau mendapat sebuah pilkada yang bersih, kita bersihkan dulu sistem negara kita yang sebenarnya ini. Ya, demokrasi yang liberal ini, artinya ini kan sudah ditantang sebenarnya oleh Soekarno. Kalau kita lihat ketika Bung Karno di Risalah 1933 itu yang kemudian dibukukan di bawah bendera revolusi, DPR-nya Bung Karno, bahwa demokrasi itu kita adalah sosiodemokrasi, bukan demokrasi ala Prancis yang kemudian yang sangat diliberalkan oleh segala sesuatu. Demokrasi kita itu bukan demokrasi politik saja, tetapi demokrasi ada di ruang-ruang ekonomi lagi. Hal-hal ini yang sebenarnya harus dirubah. Jos yang sudah menyampaikan itu, hancur negara ini, maka daerah ini rapuh total. Kalaupun kita pesimis, maka dari itu tawaran solusinya jangan berikan peluang, itu saja. Setuju teman-teman? Harus setuju. Jangan berikan peluang. Bawaslu jangan berikan peluang sekalipun itu. Kalaupun itu mau diisinya 1000, mau berapapun, tapi ketika itu terjadi pada saat momen harus dicegah. Saya kira itu. Terima kasih, saya kembalikan. Iya, baik, kita beri